Tuhan, ajar kami untuk percaya saat kami ada dalam gelombang bimbang. Ajar kami untuk percaya juga saat kami hanyut dalam rasa takut kehilangan. Oh Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya juga saat kami lemah dan tak berdaya. Ketika cinta kami tersama rasa cemburu, ragu, sakit dan kecewa. Sahabat cinta tetap percaya, laksana berjalan tanpa tentu arah cinta kami tak kena percaya, karena percaya itu indah. Selamat malam Bapak Ibu sekalian semua. Dalam terima kasih atas waktunya pada malam hari ini yang telah memenuhi undangan dari keluarga Ibu Sylvia Lorencia untuk mendoakan arwah Bapak Sudodo Studi Janto Sosok yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Untuk pembagian tugasnya nanti untuk bacaan dan doa dari keluarga, nanti untuk doa rosario dengan Ibu Ida. Pada malam hari ini nanti ibadah pada malam hari dipimpin oleh Bapak Riko, didampingi dengan Bapak Hadi. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Riko untuk memulai pada malam hari. Kita hari ini dengan lagu pembuka. Sebagai lagu pembuka, marilah kita buka buku peringatan arwah halaman 158, nyanyian nomor 4, Padamu Tuhan dan Allahku.
Tito, kita ingin berdoa untuk Bapak Rudolfus Rudi Janto Jojo yang telah 40 hari menghadap Allah Bapa di surga. Maka pada hari ke-40 ini kita ingin memohon kepada Tuhan, semoga Dia berkenan memurnikan dan membersihkan Bapak Rudolf Rudi Janto Jojo dari segala dosa dan hukuman, sehingga boleh memasuki istirahat kekal yang membahagiakan di surga. Kita juga mohon agar keluarga Ibu Sylvia Laurentio Widoretno Lupito senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, baik secara lahir maupun batin. Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati kita dengan hening sejenak untuk mengakui segala dosa dan kelemahan dan mohon belas kasih Allah. Dengan berdoa tobat dengan runutan yang pertama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha Maha, kepada para malaikat dan Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun. Kami percayakan Bapak Rudolfus Rudi Janto Jojo dalam pemeliharaan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi semua yang masih berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Kau pelihara dalam naungan kasih-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pembacaan dari Kitab Ratapan 3 ayat 22 hingga 26. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Saudara-saudari, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habislah rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya.
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan padamu ku berdoa dan mengaruh imanmu. Ingat kesalahan Tuhan, siapa dapat, namun padamulah pengampunan agar orang bertakwa. Tuhan padamu dan mengampuni. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi yang Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Sebab kopi yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak dan Ibu sekalian, selamat malam dan berkah dalam. Saya teringat ketika saya masih kecil, saya itu suka beli rugos di sini. Rugos ada yang tahu ya? Rugos ini kelihatan umurnya, rugos ya. Rugos, ya rugos di toko ini dulu namanya Nirwana kalau nggak tahu. Oh, salah ya. Oh ya, jadi di dekat-dekat sini saya beli rugos. Tadi saya pikir, oh, apa ini Nirwana? Ternyata bukan ya, yang Nirwana itu bilang. Tapi sama ini, yang punya beda ya. Baik,
Saya secara pribadi itu belum pernah mengenal Bapak. Siapa panggilannya? Pak Rudi. Jadi secara pribadi saya belum mengenal, gitu ya. Jadi saya tidak bisa cerita banyak tentang Pak Rudi. Mungkin Mbak Lulu sudah mengenal? Mengenal ya. Sering ngedit di tetangga. Oh, iya iya. Berarti saya yang kurang dolan ya. Baik. Bacaan pertama itu kan mengatakan bahwa kasih Allah itu tidak berkesudahan. Apakah Bapak Ibu itu setuju dengan apa yang saya sampaikan dan disampaikan oleh di bacaan pertama? Setuju nggak? Setuju. Apa kita orang-orang yang sekolah? Apa kita orang-orang yang pintar? Itu Tuhan sembunyikan kerajaan Allah dari kita. Apa seperti itu artinya? Bukan. Artinya adalah kalau kita melihat orang kecil atau anak kecil itu tidak neko-neko, ya, original, apa adanya, nggak pakai filter deh. Kalau foto original, itu yang Tuhan mau sebetulnya. Ketika kita apa adanya dan berserah kepada Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya. Buktinya apa loh? Kok ketika kita berserah dan tidak berpura-pura, Tuhan menyatakan dirinya? Buktinya adalah seberat apapun pergumulan hidup kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, toh kita sampai di titik ini tidak pernah sampai jatuh dan benar-benar terjerembab dan tidak bisa bangun. Kalau toh kita jatuh itu paling cuma terduduk saja, habis itu bangun lagi. Artinya kalau kita pengen bahwa Tuhan itu hadir dan kita itu merasakan dan mengerti misteri kerajaan Allah, kita tuh menjadi orang yang original, tidak penuh dengan kepura-puraan, tidak ada agar terlihat apa, ya sudah apa adanya saja, original. Nah, di bacaan Injil itu juga ada ayat yang berkata, ini ayat andalan ini biasanya. Datanglah wahai yang letih dan berbeban berat. Ini kan ayat andalan yang menghibur kita semua. Apakah kita percaya dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu? Datanglah padaku yang letih dan berbeban berat. Kita percaya? Percaya, pasti percaya. Ya. Ketika kita percaya, pertolongan itu ada. Ya. Saya itu memperoleh anak yang kedua itu 12 tahun jaraknya dengan anak yang pertama. Sehingga yang pertama sekarang semester 3 kuliah, yang kedua itu baru kelas 3. Saya itu sudah melakukan semua hal ke dokter, periksa baik saya maupun istri. Kemudian alternatif paranormal, tapi yang terjadi tetap tidak dikasih. Tapi ketika saya dari Ziawis pasrah,
kita memohon pada Tuhan saja, pasrah. Kita sudah nggak berusaha apapun sama sekali, malah hamil. Artinya mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini juga mengalami hal itu dengan pergumulan hidup masing-masing. Bahwa kita tidak henti-hentinya mengetuk dan sambat kepada Tuhan, Tuhan itu pasti mengasihi kita dan menolong kita. Terus pertanyaannya, hubungannya apa dengan 40 hari peringatan arwah? Kalau nggak ada hubungannya, pasti nggak ditulis di dalam buku ini. Ketika itu ditulis, pasti ada hukumannya. Artinya apa? Tuhan mengasihi itu tidak hanya kepada manusia yang masih hidup, tapi kepada seluruh manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tuhan mengasihi. Lalu fungsinya kita berkumpul di sini pada malam hari ini itu apa? Kita percaya, iman kita, bahwa kematian itu tidak menghancurkan hidup seseorang, tapi merubah bentuk hidup seseorang, manusia. Dan iman kita itu mengatakan arwah yang sudah meninggal, arwah orang meninggal itu tidak bisa memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan. Maka kita yang ada di sini ini membantu arwah tersebut untuk mendapatkan belas kasih Allah. Karena hanya dengan belas kasih Allah semata, alat Bapak Rudy bisa diperkenankan oleh Allah bersatu dengan Allah dalam kebahagiaan abadi. Iman kita tidak mengenal bahwa kalau kita punya jasa banyak atau pahala banyak dan dosa kita sedikit, itu kita akan masuk surga. Itu bukan konsep iman Katolik. Iman Katolik adalah yang memperbolehkan masuk atau tidaknya kita dalam persekutuan abadi hanya semata-mata karena belas kasih Allah. Maka kita yang ada di sini ini bersama-sama meminta kepada Tuhan yang berbelas kasih tadi. Supaya apa? Supaya saudara kita Bapak Rudy boleh ikut bersatu dalam kebahagiaan abadi. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai pernyataan iman atas sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Penciptaan yang yang mencipta dalam pemerintahan kursi pada hari ketiga dan hari yang silakan Allah. Atas karunia dan rahmat yang telah kita terima sampai saat ini, marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi Pak Rudy yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Bapak berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon.
bagi keluarga Pak Rudy yang kasih berduka atas kematian Pak Biru. Semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup dan iman kita mampu memberi kekuatan serta harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah sebelum doa rosario dimulai kita nyanyikan lagu pengantar. Dengarkanlah Maria. Mari Bapak Ibu semua dan adik-adik semua kita berdoa bersama untuk menghubungi Bapak Rudy dan dapat pengampunan segala dosa-dosanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yusuf. Bapa kami yang ada di surga, salam putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus,
Kemuliaan kepadalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yusuf. Kemuliaan rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. kemuliaan kepadalah Bapa, Santo Rudolfus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Tuhan, yang tersaing dan Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepadalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yusuf. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita menyatukan seluruh doa-doa kita dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur untuk persekutuan kami dalam doa bersama. Persatukanlah hamba-Mu Bapak Rudolfus Rudi Janto Jojo dalam himpunan para kudus, dan peliharalah kami yang merindukan pemeliharaan-Mu sampai kami masuki hidup abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ibadat dan doa peringatan 40 hari arwah Bapak Rudolfus Rudi Janto Jojo telah hampir selesai.
Marilah kita bersama-sama ini sejenak untuk memohon berkat Tuhan untuk kita semua, terutama keluarga Ibu Sylvia. Tuhan beserta kita. Semoga kita semua dan terutama keluarga Ibu Sylvia memperoleh kekuatan, perlindungan, dan penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat peringatan arwah telah selesai. Mari kita hidup dalam damai dan belas kasih Allah. Tuhan tetap abadi.
Kita mohon berkat untuk bunga yang diletakkan di makam Bapak Rudi. Ya Allah, keindahan dan keharuman bunga merupakan keindahan dan kemuliaan bersama. Maka kami mohon, berkatilah bunga ini yang akan kami letakkan di makam hamba-Mu Bapak Rudi. Semoga keharuman bunga dan keindahannya memenuhi seluruh bumi dan memuliakan nama-Mu. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam ini, di mana ibadah 40 hari berpulangnya suami saya menerima Bapak Yusufu. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena saya request satu lagu. Terima kasih. Itu lagu di mana saat-saat terakhir suami saya mungkin sudah merasa akan pulang ke rumah Bapak. Jadi saya cerita sedikit, pagi-pagi setiap setengah 5 itu suami saya disiplin. Saya bangun, saya matikan AC di ruang kamar rumah sakit, saya buka pintunya. Biasa saya itu mendengarkan lagu-lagu gereja. Waktu itu kenapa saya tidak menyalakan. Terus suami saya bilang, tanya, "Ma, kok sepi?" Saya bingung juga, kok sepi kenapa Pak? Kok nggak ada suara? Suara apa ya? Terus suami saya itu lagu itu. Saya waktu itu sampai bingung lagu apa. Suami saya konfirmasi. Saya beritahu adik saya coba history di YouTube. Waktu itu saya lihatnya di YouTube history dari akunnya suami saya selalu lihat ternyata lagu itu. Jadi waktu Pak Kawin musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara
yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Fotonya siapa? Hah? Foto siapa? Fotonya siapa? Halo, Kongkyu gitu. Halo, Kongkyu gitu ya. Iya.